ada 6 langkah praktis, 6 langkah bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati dengan metode holistik, dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Tapi sebelumnya saya membuka sesi tanya jawab ya, maksimal berapa orang Pak maksimalnya pertanyaannya? 2 orang ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini yang judulnya tadi sudah kita sebutkan, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban: gaya hidup kita yang keliru, pengobatan yang keliru, dan karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Monggo silahkan kalau ada yang kurang jelas. Dipersilahkan. Ya silahkan Pak. Pertama saya ingin tanyakan jam prakteknya jam berapa Pak? Ini pertanyaan to the point namanya Pak. Enggak apa-apa. Yang kedua saya ingin menanyakan biayanya berapa? Nah itu lagi pertanyaan to the point. Biaya apa ini Pak? Ya. Kalau orang berobat itu kan mulai dari konsultasi, ada biaya konsultasi, lalu ada medical check up, pemeriksaan kesehatan gitu ya. Itu check up-nya aja yang penting. Nah pertanyaan itu insya Allah akan saya jawab nanti Pak, terakhir Pak ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain dulu. Ya silakan dari sini ya. Ditunggu dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dok. Saya di vonis dokter suruh minum obat amlodipin 5 mili. 5 mili. Karena sehari tiap hari. Berapa kali? 1 kali. 1 kali, oke. Tapi kan saya kalau periksa terus tiap minggu di puskesmas yang gratis kan. Itu enggak gratis Pak, bayar. BPJS kan juga bayar Pak. Itu saya pokoknya harus minum gitu. Iya. Biarpun itu darah saya tekanan darah tidak sampai ke 160 atau berapa gitu. Kenapa harus minum obat tapi terus? Harus gitu minum ya? obat terus. Kata dokter tadi. Apakah itu benar? Terus kedua, kemarin periksa darah, ternyata setelah makan itu naik melebihi, makanya kan bukan kambing makanya yang kan naik puasa dulu puasa kan diperiksa itu pun naik sedikit. Apa yang naik Pak? Tensinya atau? Ya tensinya. Oh tensi. Bukan darah, gula darahnya. Oh gula darah. Periksa gula darah maaf. Itu naik 10. Ya. Terus yang setelah makan nasi padang itu. Rupanya setelah itu diperiksa lagi darahnya naik sekitar 50. Nah itu saya dikasih obat lagi, itu sehari 1 kali dulu gitu. Ya obatnya apa? Metformin Pak? Iya gitu. Terima kasih Dok. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Iya pertanyaannya apakah itu bisa disembuhkan tanpa obat-obat gitu, atau saya harus ke dokter? Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak. Satu lagi ya? Oh gitu ya. Kalau ada yang mau tanya satu lagi dari ibu-ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya divonis dokter sakit ginjal hipertensi. Sakit? Kurang lebih 6 tahun ginjal hipertensi. Iya, hipertensi renal namanya. Jadi saya sudah 6 tahun makan obat itu terus menerus sebanyak 6 macam sampai sekarang. Tiap bulan dikontrol terus dan sekali 3 bulan saya periksa darah. Iya. Pertanyaannya Pak? Obatnya ya, obatnya itu ada adalat oros. Ya. Obat remiplir. Nah pertanyaannya apakah dengan cara holistik tadi bisa disembuhkan? Ya. Tidak tergantung obat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2012 saya terkena diabetes
dan komplikasinya dok yaitu jantung. Awal-awal saya pakai herbal, kebetulan adik saya juga herbalis. Memang pengobatannya agak lambat ya dok, tapi hasilnya memang bagus. Lalu pada tahun 2013 itu jantung saya mengalami sesak yang hebat. Akhirnya saya ke rumah sakit dan akhirnya saya pakai obat dari rumah sakit, insulin, terus bisoprolol, metformin dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dok kalau obat herbal dan obat dokter itu saya kombinasikan pada saat ini gitu? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Waktu saya masih menjadi seorang dokter umum, dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, sakit asam urat, jantung koroner itu adalah penyakit yang tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan. Tapi ternyata teori itu menurut saya keliru setelah saya mendalami pengobatan tibum nabawi. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersabda, likuli dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pengobatan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi pengobatan holistik meliputi 4 tahap pengobatan. 3 tahap pengobatan: fisik, emosional atau psikologi, dan spiritual. Jadi ternyata orang sakit itu bukan hanya fisik yang sakit, tapi juga dari sisi emosi, psikologi dan spiritualnya. Ya. Jadi sekali lagi pengobatan holistik bukan hanya mengobati fisik. Kalau kita bicara fisik, itu pun dalam ilmu kedokteran holistik dibagi 2 fisik. Fisik yang terlihat dan fisik yang tidak terlihat. Apa yang dimaksud dengan fisik yang tidak terlihat? Ya seperti lampu. Ada fisik yang terlihat, ada fisik yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat di sini adalah listrik. Ya, dalam ilmu kedokteran medis, energi dalam tubuh kita ini tidak dieksploitasi, tidak dijelaskan, kurang dipelajari, sehingga ini yang menjadikan kenapa pengobatan tidak tuntas. Itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian semua di sini saya rangkum menjadi satu. Beda antara pengobatan holistik dan pengobatan medis. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pengobatan medis hanya mengobati akibat dari sakit, bukan mengobati penyebab dari sakit. Contoh, saya mau tanya nih, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi, saya mau tanya balik sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sakit asam urat? Asam urat tahu? Gejalanya apa? Nyeri, oke, nyeri di sendi. Ya, kalau Bapak Ibu sakit asam urat minum obat apa, Pak? Ayo coba. Pasti di rumah punya piroxicam, allopurinol. Kalau piroxicam yang lebih tinggi lagi dengan patennya namanya biasanya Ziloric namanya, ya Ziloric. Kenapa nggak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaannya. Kenapa harus minum obat seumur hidup? Karena piroxicam itu hanya untuk menghilangkan nyeri. Tadi saya sudah sampaikan, mematikan alarm tubuh kita. Allopurinol hanya untuk menurunkan asam urat. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, apa penyebab penyakit asam urat, Pak? Pak yang tahu jawabannya, Bu yang tahu jawabannya, kecuali dokter Neti pasti tahu ya jawabannya. Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Hadiahnya general check up gratis di klinik. Yang benar. Apa penyebab penyakit asam urat? Monggo. Makanan yang makan apa, Pak? Contohnya makan apa yang menyebabkan asam urat? Kangkung. Jadi nggak boleh makan kangkung ya, Pak? Kata beliau katanya sayur, berarti Bapak mau melarang anak-anak Bapak nggak boleh makan sayur, nanti kena asam urat gitu. Karena nanti kalau makan sayur, makan kangkung, makan daun singkong bisa kena asam urat gitu. Apa penyebab penyakit asam urat? Bukan makanan, Pak. Kalau makanan penyebab dari asam urat, Bapak makan kangkung, Bapak kena asam urat, saya makan kangkung, saya kena asam urat, semua makan kangkung, semuanya kena asam urat gitu. Kalau Bapak mengatakan emping, di soto Betawi ada emping, Pak. Saya paling hobi makan soto Betawi, tapi saya nggak pernah sakit asam urat, Pak. Seminggu sekali saya